Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Berikut akan dibacakan artikel yang berjudul Karomah Mbah Kiai Dalhar Watu Congol. Suaranya terdengar sampai 300 meter. Yang ditulis oleh Muhammad Wafa Al-Hasani dan dimuat di santri.net. Berikut ini adalah ringkasan manaqib beliau yang penulis peroleh dari keterangan keluarga, terutama kakek penulis yaitu Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, dan beberapa petikan catatan yang penulis peroleh dari catatan-catatan Mbah Kiai Dalhar. Mbah Kiai Dalhar lahir di Komplek Pesantren Darussalam, Watu Congol, Muntilan, Magelang pada hari Rabu 10 Syawal 1286 Hijriah atau 10 Syawal 1798 atau 12 Januari 1870 Masehi. Ketika lahir, beliau diberi nama oleh ayahnya dengan nama Nahrawi. Ayahnya adalah seorang mudai ilallah bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko. Kiai Abdurrauf adalah salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Nasab Kiai Hasan Tuko sendiri sampai kepada Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat ketiga. Oleh karenanya sebagai keturunan raja, Kiai Hasan Tuko juga mempunyai nama lain dengan sebutan Raden Bagus Kemuning. Diriwayatkan Kiai Hasan Tuko keluar dari komplek keraton karena beliau memang lebih senang mempelajari ilmu agama daripada hidup dalam kepriayan. Belakangan waktu baru diketahui jika beliau hidup menyepi di daerah Godean, Yogyakarta. Sekarang desa tempat beliau tinggal dikenal sebagai nama desa Tetuko. Sementara itu, salah seorang putra beliau yang bernama Abdurrauf juga mengikuti jejak ayahnya, yaitu senang mengkaji ilmu agama. Namun ketika Pangeran Diponegoro membutuhkan kemampuan beliau untuk bersama-sama memerangi penjajah Belanda, Abdurrauf tergerak hatinya untuk membantu sang pangeran. Dalam gerilyanya, pasukan Pangeran Diponegoro sempat mempertahankan wilayah Magelang dari penjajahan secara habis-habisan. Karena Magelang bagi pandangan militer Belanda nilainya amat strategis untuk penguasaan teritorial lintas Kedu. Oleh karenanya Pangeran Diponegoro membutuhkan figur-figur yang dapat membantu perjuangan beliau melawan Belanda, sekaligus dapat menguatkan ruh jihad di masyarakat. Menilik dari kelebihan yang dimilikinya serta beratnya perjuangan waktu itu, maka diputuskanlah agar Abdurrauf diserai tugas untuk mempertahankan serta menjaga wilayah Muntilan dan sekitarnya. Untuk ini Abdurrauf kemudian tinggal di Dukuh Tempur, Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan. Beliau lalu membangun sebuah pesantren sehingga masyhurlah nama menjadi Kiai Abdurrauf. Pesantren Kiai Abdurrauf ini dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abdurrahman, namun letaknya bergeser ke sebelah utara di tempat yang sekarang dikenal dengan Dukuh Santren atau masih dalam desa Gunung Pring. Sementara ketika masa dewasa Mbah Kiai Dalhar, beliau juga meneruskan pesantren ayahnya, Kiai Abdurrahman, hanya saja letaknya juga digeser ke arah sebelah barat di tempat yang sekarang bernama Watu Congol. Mbah Kiai Dalhar adalah seorang yang dilahirkan dalam ruang lingkup kehidupan pesantren. Oleh karenanya semenjak kecil beliau telah diarahkan oleh ayahnya untuk senantiasa mencintai ilmu agama. Pada masa kanak-kanaknya beliau belajar Al-Quran dan beberapa dasar ilmu keagamaan pada ayahnya sendiri, yaitu Kiai Abdurrahman. Menginjak usia 13 tahun, Mbah Kiai Dalhar mulai belajar mondok. Ia dititipkan oleh sang ayah pada Kiai Mat Usul atau begitu sebutan masyhurnya di Dukuh Bawang, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Di sini beliau belajar ilmu tauhid selama kurang lebih 2 tahun. Mbah Kiai Dalhar dibawa oleh ayahnya ke pondok pesantren Al-Kahfi Somolangu, Kebumen. Oleh ayahnya, Mbah Kiai Dalhar diserahkan pendidikannya pada Syekh Asyayid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani atau yang ma'ruf dengan lakobnya Syekh Abdul Kahfi As-Sani. 8 tahun Mbah Kiai Dalhar belajar di pesantren ini, dan selama di pesantren beliau berkhidmat di dalam pengasuh. Itu terjadi karena atas dasar permintaan ayah beliau sendiri pada Syekh Asyayid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani. Kurang lebih pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi, Mbah Kiai Dalhar diminta oleh gurunya, yaitu Syekh Asyayid
Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Hasani untuk menemani putra laki-laki tertuanya yang bernama Said Abdurrahman Al-Jilani Al-Hasani Tahlubul Ilmi ke Mekkah Al-Musyarrafah. Dalam kejadian bersejarah ini ada kisah menarik yang perlu disuri tauladani atas ketaatan dan ketakdiman Mbah Kiai Dalhar pada gurunya, namun akan kita tulis pada segmen lainnya. Syekh Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani punya keinginan menyerahkan pendidikan putranya yang bernama Said Abdurrahman Al-Jilani Al-Hasani kepada Syahib beliau yang berada di Mekah dan menjadi mufti Syafi'iyah waktu itu bernama Syekh Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani atau ayah Syekh Sayyid Muhammad Said Babasol Al-Hasan. Dikisahkan selama perjalanan dari Kebumen sehingga di Muntilan dan kemudian lanjut sampai di Semarang. Saking takdimnya Mbah Kiai Dalhar kepada putra gurunya, beliau memilih tetap berjalan kaki sambil menuntun kuda yang dikendarai oleh Said Abdurrahman. Padahal Said Abdurrahman telah mempersilahkan Mbah Kiai Dalhar agar naik kuda bersama. Namun itulah sikap yang diambil oleh sosok Mbah Kiai Dalhar. Subhanallah. Sesampainya di Mekah waktu itu masih bernama Hijaz, Mbah Kiai Dalhar dan Said Abdurrahman tinggal di Rubat atau asrama tempat para santri tinggal. Syekh Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani yaitu di daerah Misfala. Said Abdurrahman dalam rihlah ini hanya sempat belajar pada Syekh Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani selama 3 bulan karena beliau diminta oleh gurunya dan para ulama Hijaz untuk memimpin kaum muslimin mempertahankan Makkah dan Madinah dari serangan sekutu. Sementara itu Mbah Kiai Dalhar diuntungkan dengan dapat belajar di Tanah Suci tersebut hingga mencapai waktu 25 tahun. Syekh Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani inilah yang kemudian memberi nama Dalhar pada Mbah Kiai Dalhar, hingga akhirnya beliau memakai nama Nahrawi Dalhar, di mana nama Nahrawi adalah nama asli beliau dan Dalhar adalah nama yang diberikan untuk beliau oleh Syekh Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani. Rupanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Mbah Kiai Nahrawi Dalhar di belakang waktu itu lebih masyhur namanya dengan nama pemberian sang guru yaitu Mbah Kiai Dalhar. Allahu Akbar. Ketika berada di Hejaz inilah Mbah Kiai Dalhar memperoleh ijazah kemusyridan Thariqah Asyadiliyah dari Syekh Mutarom Al-Maki dan ijazah Aura Dalailil Khairah dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani, di mana kedua amalia ini di belakang waktu menjadi bagian amalia rutin yang memasyurkan nama beliau di Jawa. Mbah Kiai Dalhar adalah seorang ulama yang senang melakukan riyada, sehingga pantas saja jika menurut riwayat sahih yang berasal dari para ulama ahli hakikat sahabat-sahabatnya, beliau adalah orang yang amat akrab dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, sampai-sampai ada putra beliau yang diberi nama Khidir karena tafaulah dan Nabiullah tersebut. Sayang putra beliau ini yang cukup alim walau masih amat muda dikehendaki kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usianya belum menginjak dewasa. Selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar pernah melakukan halwat selama 3 tahun di suatu goa yang teramat sempit tempatnya. Dan selama itu pula beliau melakukan puasa dengan berbuka hanya memakan 3 buah biji kurma saja, serta meminum seteguk air zam-zam secukupnya. Dari bagian riyadohnya, beliau juga pernah melakukan riyadoh khusus untuk mendoakan para keturunan beliau, serta para santri-santrinya. Dalam hal adab selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar tidak pernah buang air kecil ataupun air besar di tanah haram. Ketika merasa perlu untuk hadil hajat, beliau lari keluar tanah haram. Selain mengamalkan dzikir ala tariqat sadiliyah, Mbah Kiai Dalhar juga senang melakukan dzikir sir. Ketika sudah terharu dengan dzikir sirnya, Mbah Kiai Dalhar dapat mencapai 3 hari 3 malam tak dapat diganggu oleh siapapun. Dalam hal tariqah asadiliyah ini, menurut kakek penulis Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, beliau Mbah Kiai Dalhar menurunkan ijazah kemursyidhan hanya kepada 3 orang, yaitu Kiai Iskandar Salatiga, Kiai Haji Dimyati Banten, dan kakek penulis sendiri yaitu Kiai Haji Ahmad Abdul Haq. Syahral Layal atau meninggalkan tidur malam adalah juga bagian dari riyadhah Mbah Kiai Dalhar,
Sampai dengan sekarang, meninggalkan tidur malam ini menjadi bagian adat kebiasaan yang berlaku bagi para putra-putra di Watu Congol. Sebagai seorang aulia Allah, Mbah Kiai Dalhar mempunyai banyak karomah. Di antara karomah yang dimiliki oleh beliau ialah suaranya apabila memberikan pengajian dapat didengar sampai jarak sekitar 300 meter, walau tidak menggunakan pengeras suara. Mengetahui makam-makam aulia Allah yang sempat dilupakan oleh para ahli, santri atau masyarakat sekitar di mana beliau-beliau tersebut pernah bertempat tinggal. Karya Mbah Kiai Dalhar yang sementara ini dikenal dan telah beredar secara umum adalah kitab Tanwirul Ma'ani, sebuah karya tulis berbahasa Arab tentang manaqib Syekh Asyayid Abil Hasan Ali bin Abdillah bin Abdul Jabbar Asyadili Al-Hasani, Imam Thariqah As-Sadiliyah. Selain daripada itu, sementara ini masih dalam penelitian karena salah sebuah karya tulis tentang syaraf yang sempat diduga sebagai karya beliau setelah ditasyi kepada Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, ternyata yang benar adalah kitab Syaraf Susunan Syekh Asyayid Mahfud bin Abdurrahman Somolangu, karena beliau pernah mengajar di Watu Congol. Setelah menyusun kitab tersebut di Termas, di mana pada saat tersebut belum muncul tasyrifan ala Jombang. Banyak sekali tokoh-tokoh ulama terkenal negara ini yang sempat berguru kepada beliau semenjak sekitar tahun 1920 sampai 1959. Di antaranya adalah Kiai Haji Mahrus Lirboyo, Kiai Haji Dimyati Banten, dan Kiai Haji Marzuki Giriloyo, dan lain-lain. Sesudah mengalami sakit selama kurang lebih 3 tahun, Mbah Kiai Dalhar wafat pada hari Rabu Pon 29 Ramadan 1890 Jimakir atau 1378 Hijriah, atau bertepatan dengan 8 April 1959 Masehi. Ada yang meriwayatkan jika beliau wafat pada 23 Ramadan 1959. Akan tetapi 23 Ramadan 1959 bukanlah hari Rabu, namun jatuh hari Kamis Pahing. Menurut kakek penulis, yaitu Kiai Haji Ahmad Abdul Haq atau putra laki-laki Mbah Kiai Dalhar, yang benar Mbah Kiai Dalhar itu wafat pada hari Rabu Pon. Demikianlah manaqib singkat yang sebenarnya ditulis, semoga menjadikan faham pada semua pihak. Penulis adalah cucu dari Mbah Kiai Dalhar dari jalur ibu. Adapun nasabnya yang sampai pada beliau dengan tertib adalah ibu penulis sendiri bernama Fitriati binti Kiai Haji Ahmad Abdul Haq bin Kiai Haji Nahrawi Dalhar.